Hukum agraria kolonial dalam Omnibus Law bagi kalangan organisasi masyarakat yang terkait isu pertanahan dan pertanian termasuk kontroversial sebab memasukkan pasal-pasal yang sebelumnya mendapatkan kritik keras dari masyarakat, bahkan telah dihapuskan oleh Perundangan Indonesia atau telah dibatalkan oleh MK. Terdapat pokok pikiran besar dalam mengatur pertanahan RUU Cipta Kerja, yakni yang pertama, strategi pembangunan di atas sumber-sumber agraria, khususnya tanah, berlandaskan pada kepercayaan bahwa investor besar adalah juru selamat ekonomi. Yang kedua, pandangan tersebut menjadi dasar perumusan masalah bawah kemelut pembangunan selama ini, karena pengusaha memiliki keistimewaan, bahkan dipersulit dalam memperoleh tanah. Yang ketiga, menjawab hal tersebut, RUU ini kemudian mengatur bahwa sejak proses pengadaan pertanahan hingga proses pembangunan di atasnya, segala hambatan dan masyarakat dan birokrasi pun mesti dipangkas. Bank tanah. Berlandaskan pemikiran tersebut, pemerintah akan membentuk bank tanah. Tidak mengherankan jika institusi bank tanah dalam RUU ini lembaga privat yang mempunyai kewenangan publik berupa melakukan penyusunan zonasi, melakukan pengadaan tanah, dan menentukan tarif pelayanan sesuai dengan pasal 127 ayat 4. Menurut keterangan pemerintah, bank tanah kelak bekerja melalui mekanisme penetapan lokasi. Kemudian lokasi tersebut dibekukan atau di-freeze dari segala macam transfer kepemilikan bank tanah. Setelah tanah dikuasai bank tanah, maka bisa melakukan kerjasama kepada investor atau proyek-proyek kepentingan umum kelak yang membutuhkan tanah. Dalam RUU ini, bank tanah akan diberikan hak pengelolaan lahan (HPL) yang secara praktik adalah campuran domain verklaring dan pemegang tanah partikelir ala zaman kolonial. Padahal domain verklaring dan tanah partikelir telah dihapus ketika bangsa Indonesia telah merdeka. Menurut Dewi Kartika, Sekjen KPA, hak pengelolaan selama ini menimbulkan kekacauan penguasaan tanah dan menghidupkan kembali konsep domain verklaring yang tegas dihapus Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Selanjutnya, pengaturan tanah di atas HPL milik bank tanah dapat diberikan pemberian hak guna usaha, hak bangunan, dan hak pakai dengan jangka waktu selama 90 tahun yang diberikan sekaligus. Pasal 127. Bandingkan dengan baik sejenis di masa kolonial, HRP yang hanya 75 tahun. Sekedar mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ketentuan jangka waktu sekaligus semacam ini pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, sebab bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas tanah. Padahal dalam RUU Cipta Kerja ini malah dimasukkan kembali. MK memutuskan investor tak boleh lagi memperpanjang hak-hak atas tanahnya sekaligus di muka. Perpanjangan hak-hak atas tanah bagi investor akan kembali lagi ke Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Anehnya, meski memberikan jangka waktu hak nyaris 3 generasi, ketentuan tentang kewajiban pembangunan kebun secara aktif oleh perusahaan dan larangan penelataran tanah sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Perkebunan dengan ancaman diambil alih oleh negara justru dihapus dalam RUU ini. Seolah untuk menetralisir kritik atas kehadiran bank tanah hanya menjadi lembaga penyedia tanah untuk kepentingan bisnis pemerintah. Menambahkan fungsi bank tanah juga sebagai badan penyedia tanah untuk kepentingan reforma agraria, khususnya redistribusi tanah. Hal ini tentu tidak tepat sebab menjadikan reforma agraria yang secara filosofis sebagai usaha perombakan dan penertiban akibat ketidakadilan struktur agraria di bawah kendali negara menjadi sebuah operasi pengadaan tanah oleh kepentingan bisnis lebih jauh. Praktik ini akan merupakan pemberian tanah kepada rakyat tak bertanah untuk mewujudkan keadilan sosial menjadi sebuah akses berbayar
atas tanah kepada rakyat. Demikian, hal tersebut bukanlah reforma agraria, namun menunggangi kata reforma agraria itu sendiri. Strategi industri. Ketentuan dalam RUU Cipta Kerja ini sesungguhnya telah menjadikan hambatan birokrasi, kritik dan perlawanan masyarakat atas praktik usaha yang membutuhkan tanah selama ini sebagai dasar untuk menambah pemberian keistimewaan kepada pengusaha. Padahal pemerintah seharusnya mendorong perubahan praktek birokrasi dan bisnis sekaligus sehingga lebih membawa benefit kepada masyarakat, bukan semata-mata profit kepada pengusaha. Disinilah kita sebaiknya mengingat bahwa di dalam UU PA nomor 5 tahun 60 pada pasal 12 dan 13 menguraikan bahwa pemberian hak atas tanah bagi lapangan usaha seperti HGU, HGB, HB memprioritaskan kepada lapangan usaha bersama atau gotong royong. Lapangan usaha semacam ini dalam penjelasan dimaksudkan untuk membentuk suatu formasi modal domestik yang dimiliki dan diusahakan oleh banyak rakyat secara modern. Karena itu, RUU Cipta Kerja semacam ini dapat mengulangi kesalahan yang lama, menjadikan modal dan pemerintah bekerja sama tanpa kontrol publik akibat dilegalkan oleh hukum. Alih-alih menciptakan kaum justru menimbulkan perpecahan sosial, sehingga modal justru berlari